Nah teman-teman, di luaran sana itu banyak sekali rumor bertebaran nih tentang sedikit informasi anime Boruto part kedua ini nanti. Setelah hiatus yang cukup lama, kisah Boruto itu akan menjadi Boruto saja membuang embel-embel Naruto Next Generation. Ini akan menarik, karena jika seperti itu artinya timeskip itu benar-benar akan membuat banyak gebrakan. Dalam informasi ini ada setidaknya 3 rumor populer yang diberikan kejelasan dari sumber @nano2r dan Kev Senpai 97 di Twitter perihal 3 saga besar yang dinantikan. Setelah pertempuran dengan Cloud berakhir dan pembukaan timeskip itu, kisah Boruto benar-benar akan memulai titik balik yang baru. Apa saja itu? So let's go bos, kita bahas dulu dalam mulai dari sini. Ya nakama, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai rumor terbaru 3 art Boruto part kedua. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah after timeskip ini nanti bersiaplah menyaksikan petualangan terbaru nih. Seperti yang kita tahu, setiap timeskip selalu saja menampilkan kisah-kisah dan saga yang lebih seru karena karakternya juga akan bertumbuh dewasa. Yang menarik ada sebuah informasi, masih rumor sih memang, tapi ini infonya cukup bikin kita penasaran dan menunggu. Sumber ini dari Twitter @kevsenpai97. Di sini dijelaskan bahwa setidaknya ada 3 rumor untuk anime Boruto part keduanya ini nanti, dan ini akan memiliki art kecil tambahan setelah alur penutup bab pertama kala itu. Dari yang pertama nih, rumor itu adalah art Tomoe ketiga Sarada. Di sini diberikan kejelasan bahwa art ini akan berlangsung selama 8 dan 12 episode. Ngomongin soal Tomoe Sarada memang menarik, karena di manganya pun sudah mengembangkan Mangekyo Sharingan-nya. Bahkan tiap evolusi dari perubahan Tomoe Sarada itu ada momen-momen tertentu. Dari 1 ke 2 itu jika kita ingat nih, itu hadir ketika Sarada menghadapi Boro, orang kuat di kala itu juga terjadi karena Sarada menggunakan teknik 1000 burung Chidori. Jadi wajar bahwa teknik itu membutuhkan mata yang lebih jeli dari mata biasa. Dan Tomoe kedua bangkit setelah itu. Dan dari setelah itulah proses ketiganya harusnya bangkit saat melakukan latihan khusus nih, seperti yang digembar-gemborkan saat ini. Bangkitnya Tomoe ketiga Sarada ini akan membuat perbedaan di animenya nih, dan ini akan mendapati rute yang cukup panjang dan juga emosional. Kondisi ini membuat kita itu menduga nih ini berhubungan dengan Boruto, Kawaki, Karma, atau bahkan Naruto Sasuke. Nah kasus evolusi mata Sharingan Sarada selalu saja menarik nih tiap waktunya. Bahkan Mangekyo Sharingan sendiri bangkit karena kepanikan, rasa takut dan keadaan dari peristiwa besar terjadi setelah Omnipotent dirilis. Sarada di sana karena khawatir nih dengan Boruto yang realita hidupnya itu terbalik itu, dia sambil menangis dan menatap ayahnya untuk memberikan sebuah pesan dan melindungi Boruto apapun caranya. Dari sanalah ternyata Mangekyo Sharingan Matahari itu bangkit dan meninggalkan sebuah pesan kepada ayahnya, ujar Sasuke. Kedua, rumor tentang art Omnipotence. Nah, di sini akan langsung dilanjutkan ke art dikenal dengan art Omnipotence, di mana Boruto dan Kawaki itu akan bertukar nasib ini. Dimana ini seharusnya yang akan terjadi dengan manganya beberapa waktu ke belakang itu. Dalam art Omnipotent itu mestinya yang akan berhubungan dengan banyak hal, salah satunya adalah Otsutsuki. Karena jika manganya sendiri Omnipotent tergolong dalam teknik seni ilahi Shinjutsu, maka Momoshiki akan menjelaskan lebih detail lagi tentang teknik Alamic Tigat yang satu ini. Kami pikir jika rumor itu benar perihal Omnipotent, ya akan mendapatkan visualisasi adaptasi anime yang akan menarik, karena ini semuanya berhubungan dengan bangsa langit tersendiri. Yang terakhir ketiga adalah art yang tidak ada di manga Boruto dan Sasuke. Ini dikatakan sebagai art kanon, tetapi kemungkinan memang benar art ini akan berpusat pada kisah petualangan Boruto dan Sasuke yang tengah mengembara dari tempat ke tempat itu. Nah ini seraya karena ingin berlatih dan menghindari tim pemburu yang datang untuk terus melakukan pengejaran. Karena kita tahu setelah Omnipotent itu terjadi dan Mangekyo Sharingan Matahari diberikan perintah untuk melindungi Boruto, Sasuke pernah bersumpah akan menjaga Boruto apapun caranya, bahkan dengan nyawanya sendiri. Saya pikir perjalanan Sasuke ini nanti akan seperti Jiraiya nih, tetapi lebih berat lagi di era ini, karena lawan yang dihadapinya adalah para bangsa Otsutsuki dan kekuatan yang di luar nalar semuanya itu. Dan ketambahan masih ada pengejaran orang-orang yang untuk melakukan pembunuhan pada Boruto. Nah ketiga art menarik itu harus akan dimulai nih dari setelah serangan Art Code itu selesai. Karena kita tahu bahwa anime Boruto bab pertama itu hiatus tepat di pertengahan art serangan Kode. Sehingga di awal part kedua ini nanti cerita akan dimulai dengan menghabiskan sisa-sisa art tersebut terlebih dahulu.
Dan Quote sendiri juga belum melakukan penyerangan ke desa-desa. Jadi ini akan lebih seru lagi jika dimulai bab kedua nanti akan langsung pertempuran yang mengkhawatirkan untuk Konoha karena Quote membawa para pasukannya yang banyak itu dan bersumber dari Jubi. Informasi rumor yang beredar itu adalah seperti itu. Tetapi tetap saja nih, kali lagi kita ingatkan karena masih sekedar rumor, jangan terlalu berekspektasi tinggi-tinggi ya. Tahu kenapa? Ya presenter anime Boruto dan comebacknya Boruto itu masih di bulan September dan Oktober, jadi masih agak cukup lama. Untuk memperbaiki rating dan juga visualisasi, maka tim produksi itu harus bekerja keras. Namun yang jelas nih, untuk kasus dunia Shinobi ini, cerita Boruto yang paling benar-benar ditunggu tentu adalah alur time skip. Nah, nggak ada kata enggak nih. Pada alur cuti dan alur cerita Boruto itu nanti ada beberapa perubahan signifikan dalam kehidupan karakter utama setelah periode waktu tertentu yang tidak terjadi dalam alur cerita utama. Saat ini peristiwa time skip belum terjadi dalam serial anime ataupun manga Boruto. Dan biasanya dalam time skip itu mempersingkat potongan dari kecil ke dewasa. Namun biasanya dalam cerita TMC yang kita sering tahu juga lah, karakter-karakter tamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan signifikan dalam periode waktu yang telah dilewati. Mereka mungkin memiliki penampilan yang berbeda nih, keterampilan lebih matang dan tantangan baru yang dihadapi lebih kuat lagi. TMC juga sering digunakan untuk menggambarkan perubahan dunia di sekitar mereka. Dan sebagai fans Shinobi, satu teknik yang paling ditunggu dan pasti akan muncul di TMC ini tentu adalah Jogan Boruto. Mata suci itu, jika kita ingat nih, ada satu momen unik untuk Ishiki menyebutkan kata Otsutsuki. Ya, ada banyak dojutsu, entah itu Jogan atau bahkan Byakugan, tapi itu banyak sekali kan. Sahabat yang kita tahu bahwa Jogan sendiri memang setelah melawan Urashiki tidak pernah muncul kembali. Selain cerita ini yang membahas tentang karma nih, akan sangat menarik lagi jika Jogan dan karma itu bisa disaksikan kembali. Tapi gini teman-teman, kesamaannya kedua hal hebat itu bersumber dari seorang Otsutsuki kan. Nah sekarang ini tambah relate teman-teman, setelah hiatusnya Boruto ini akan kembali menuju time skip. Akhirnya masa kejayaan Jogan dimulai dari sana nanti. Dari sini nih, persiapkan diri kalian, akhir-akhir Boruto itu akan comeback nih dengan nuansa baru dan time skip sudah di depan mata kita. Akhir kebangkitan Sharingan Sarada dan kaburnya Boruto bernama Sasuke kemarin itu juga menjadi antitesis tersendiri. Hal selanjutnya akan mengingatkan deja vu Naruto Shippuden dan menuju babak time skip paling seru. Lawannya bukan lagi Akatsuki tetapi kasta paling tinggi Otsutsuki. Interesting. Gimana menurut kalian? So itu tadi pembahasan kita mengenai rumor terbaru 3 art Boruto part keduanya ini. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.